KBR Inspiratif, terpercaya. Akhirnya kita masuk di bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini ya. Dan kita sudah berlangsung dari pukul 9 tadi. Dan bersama Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, kita masih ngobrolin soal berjuang untuk anak pejuang kanker. Dan masih bersama dua narasumber kami yang masih muda-muda tapi semangatnya luar biasa ya. Apalagi kepeduliannya nih kepada anak-anak Indonesia dengan kanker. Baik, dan ada Raka Eka Pramudito selaku Ketua Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, kemudian Mbak Amalia Astrid Sani selaku kepala bagian pelayanan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Dan ada beberapa pertanyaan juga yang sudah banyak banget masuk sebenarnya melalui WhatsApp ya, tapi saya akan bacakan nanti. Dan ada juga penelpon yang sudah menunggu. Tapi sebelumnya saya pengen tahu juga nih pengalaman dari Mbak Astrid. Kalau tadi kan dari Mas Raka nih, mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan yang bisa menginspirasi pendengar-pendengar kita nih yang saat ini mendengarkan. Oke, jadi waktu itu saya sempat berkunjung ke rumah adik Pita Kuning ini ya. Lalu di mana waktu itu ibunya bercerita kepada saya, iya, jadi adik Pita Kuning ini waktu berumur 6 tahun tuh sangat semangat sekali, ingin sekolah masuk SD gitu, udah nggak sabar pakai baju merah putih gitu kan. Terus dia juga melihat teman-temannya sudah mulai sekolah gitu kan. Namun tiba-tiba tidak lama kemudian setelah itu dia divonis terkena kanker, yang dimana kankernya itu sudah sampai ke bagian otaknya. Jadi yang tadinya dia bermain dengan teman-temannya, biasa aktif bermain dengan teman-temannya, suka kalau mamanya cerita suka ya ke warnet gitu kan, mainan PlayStation dengan teman-temannya, bermain bola gitu kan. Lalu akhirnya sampai sekarang dia berumur 11 tahun dia belum bisa masuk sekolah gitu. Dan di situ orang tuanya sempat yang sangat sedih ya karena melihat perubahan di adik ini yang sangat berbeda gitu kan. Dan sekarang dia sudah menutup diri, yang dimana tadinya dia misalnya ada temannya datang ke rumahnya ngajak main yuk gitu. Tapi dia yang kayak nggak mau karena dia ngerasa dirinya bahwa dia sudah seperti bukan dia yang dulu gitu. Dia merasa Merasa bahwa dirinya sudah insecure gitu berubah. ya. Iya, merasa insecure dan menutup diri. Jadi sekarang memang dia menghabiskan waktunya untuk di rumah aja bersama orang tuanya. Lalu ada saat di mana juga mamanya ini cerita bahwa ternyata adiknya ini sangat bijaksana sekali. Bahkan adiknya ini yang menguatkan mamanya, yang bilang, nggak apa-apa mah gitu, memang aku sudah Ya ditakdirkan Allah. seperti ini gitu. Ya, cukup waktu itu aku Iya, cukup dengernya aja terharu. merinding. Bener banget gitu. Terus apalagi kan tadi kita juga sempat bahwa mereka tuh datang dari keluarga prasejahtera kan. Lalu ibunya yang sempat sedih juga mungkin karena belum bisa memberikan nutrisi yang tepat ya untuk adik-adik ini. Tapi lalu lagi-lagi adik ini menguatkan ibunya dan Ya bilang nggak ampun. apa-apa mah, kalau untuk masalah rezeki itu sudah diatur. Karena aku yakin pasti kita akan datang, pasti akan ada selalu saja orang yang menolong gitu. Dan dia sempat juga bilang seperti ini, kalau misalnya nanti mama dan papa sudah tidak ada gitu, lalu aku bisa kok mah hidup sendiri gitu. Karena ibunya kan selalu sempat berpikir bagaimana ya kalau misalnya saya dan suami saya sudah tidak ada, siapa yang akan mengurus dia gitu. Lalu dia bilang ya aku harus bisa mengurus diri aku sendiri mah, karena aku nggak bisa merepotkan orang lain gitu. Bayangin Mas, Luar umur 11 biasa. tahun gitu. Nggak Luar bisa biasa loh. berkata-kata, ya Allah. Iya, Ini untuk aku menanggung bebannya aja nih, dengan kankernya aja ini udah sangat berat gitu ya. Tapi dia ternyata mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya saya akan terima telepon dulu nih dari Cynthia di Jakarta. Selamat pagi. Pagi, Kak. Ya. Iya, iya aku mau bertanya, Kak. Kan terkait tadi yang dibilang dari Yayasan Pita Kuning, masih banyak orang yang belum tahu tentang penyakit dari sosialisasi tentang kanker Pada pada anak. anak. Mungkin dari Pita Kuning ada solusi kah untuk orang-orang di sekitar kita biar lebih awareness sama isu ini? Apakah mengadakan webinar atau mungkin hal yang lain gitu? Terima Oke. kasih. Baik. Terima kasih Cynthia. Nah, mungkin ke Mas Raka nih kalau ini nih. Dalam waktu dekat ini adakah mungkin program edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat? Dalam waktu dekat ini sebenarnya memang kami lebih fokus ke internal dulu ya, karena memang
adik-adik yang kami dampingi jumlahnya cukup banyak dengan jumlah pendamping yang juga nggak terlalu banyak juga. Kami hanya punya 5 pekerja sosial Nah, dengan jumlah 31 anak dampingan gitu. Jadi sebenarnya bagaimana bisa mensosialisasikan kepada masyarakat soal isu ini sebenarnya dengan cara yang paling mudah gitu. Teman-teman pendengar KBR ini ketika sudah tahu soal isu kanker anak, mulai dia buka obrolan tuh di meja makan gitu. Jadi yang diobrolin jangan hanya soal COVID gitu kan, dan juga angka COVID yang naik ataupun UGD yang penuh gitu. Coba angkat isu soal kanker pada anak gitu. Kalau misalnya tertarik bisa follow kami di akun Instagram kami @pita_kuning dan di sana teman-teman bisa diskusi, colek aja adminnya mau ngadain Kak mau kita bikin webinar yuk gitu atau misalkan bikin diskusi sama teman-teman di kampus kami itu boleh banget gitu karena baik. kami juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat dan biasanya anak-anak muda ya kami selalu ada joke sebenarnya di kantor kami adalah mungkin ya Mas mungkin satu-satunya yayasan kanker anak yang isinya anak-anak muda rata-rata usia kami 20 tahun Hmm, gitu jadi uh, teman-teman sebaya ataupun yayasan kanker pada anak yang lain itu biasanya ibu-ibu ataupun juga bapak-bapak ataupun juga yang dibina oleh kementerian gitu. Tapi kami ini yang bisa mengkomunikasikan isu kanker anak ini dengan cara yang beda gitu, lebih dengan cara anak light muda. mungkin ya. Betul, lebih Eh, lebih anak muda. Mungkin kalau misalnya buka YouTube kami gitu, kami juga banyak yang ngambil, ini kanker anak kok, yayasan kanker anak jadi kok nggak gini. horor gitu ya. Iya, jadi Nggak berat gitu loh. nggak berat gitu. Jadi karena memang pembina kami Mas Panji kan juga komedian gitu kan. Dia selalu bilang, ya kita harus beda gitu. Kita harus Oke. komunikasikan ke masyarakat dengan cara beda sehingga masyarakat juga terikat dengan isu ini gitu. Nah ini Hmm, mungkin teman-teman jangan bilang bahwa oh kanker tuh berat iya nggak betul. ngerti. Lah sesungguhnya saya Mbak Astrid pun juga bukan latar belakangnya kesehatan. Saya FISIP, Mbak Astrid juga FISIP gitu kan. Kami nggak punya latar belakang soal kesehatan, kami terus belajar soal isu kesehatan, tapi kami punya tanggung jawab untuk bisa mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat soal isu ini, karena ini bisa menimpa siapapun, dan mungkin saya titip, jangan pernah sekali-sekali mungkin menyebut uh, anak dengan kanker itu mungkin sebagai penderita ya, karena kan sering banget bilang penderita Ah, kanker anak gitu, karena mereka juga karena mereka nggak merasa menderita gitu ya. betul, karena mereka nggak menderita gitu loh, Betul. seperti tadi Mbak Astrid bilang mereka tuh nggak Betul, menderita loh. semangatnya lebih dari yang kita malahan, orang tuanya Betul, maksudnya betul. Kami terkadang. selalu bilang mereka tuh pejuang kanker gitu. Nah, Betul. itu pejuang karena mereka sedang berjuang untuk berusaha untuk Yes. sembuh. Gitu sih, Mas. Baik. Nah, ini kan menjadi penting nih ya ketika semua orang tingkat awareness-nya harus ditumbuhkan, jangan hanya melulu soal COVID kek ya kan. Bukan kita mengesampingkan, saling mengesampingkan enggak, tapi juga di sisi lain ada juga loh kanker pada anak yang juga butuh diperhatikan gitu kan. Nah, ini untuk memberikan support kepada anak pejuang kanker dan keluarganya. Ini seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat nih? Mungkin dari Mbak Astrid. Ada saran atau himbauan kepada pendengar-pendengar kita masyarakat Indonesia. Iya, mereka ini masih anak-anak yang dimana seharusnya mereka menghabiskan waktunya untuk bermain, beraktivitas dengan teman sebayanya gitu kan. Tapi mereka malah menghabiskan waktunya untuk bolak-balik rumah sakit gitu. Dan mereka nggak tahu nih mereka harus memerangi penyakitnya hingga kapan gitu. Hmm, Uh, dan dengan ditambah dengan keterbatasan finansial dan juga sosial dan kesehatan gitu, yuk mari sama-sama gitu kita lebih peduli dengan isu kanker ini, terutama isu kanker terhadap anak gitu. Dan kalau dan Pita Kuning itu sangat terbuka sekali loh untuk menerima support dari kalian semua. Bagaimana sih caranya? Yuk ikut kegiatan dengan kami. Kalau kami mengadakan webinar pada saat pembukaan relawan juga kalian boleh ikut membantu dan menyupport adik-adik ini, dan juga terutama ikut berdonasi di Pita Oke, Kuning karena dengan sedikit yang kalian berikan kepada kami itu sangat berarti untuk adik-adik ini gitu. baik, Gimana sih caranya? Buka website pitakuning.or.id atau Instagramnya @pita_kuning. Nanti di situ ada rekeningnya yang bisa dilakukan transfer. baik. Dari Mas Raka sedikit saja pesan untuk adik-adik kita dengan Oke, jadi mau ikut terlibat di proses pendampingan itu
Caranya banyak banget. Bisa jadi relawan, datang ke kantor kami sangat terbuka, kami di Jakarta Selatan. Di Google aja Yayasan Pitang Kuning Anak Indonesia, alamatnya ada di situ. Ada nomor telepon juga, atau misalkan kalau misalnya dirasa sulit bisa reach out kami di Oke. pitang_kuning, ataupun juga teman-teman bisa ikut terlibat dengan donasi. Nggak usah banyak-banyak. Teman-teman tahan untuk nggak beli kopi aja satu hari, lalu Betul. donasikan kepada Pita Kuning. Itu udah cukup banyak karena kami pernah menerima donasi Rp1.000 dari seorang anak umur 10 tahun waktu itu. Oke. Dia bilang saya ingin membantu teman-teman saya gitu. Nah, Ya. Rp1.000 tuh berarti sekali. Jadi teman-teman bisa membantu dengan cara yang paling mudah. Terima kasih Mas Raka dan juga Mbak Astrid atas waktunya udah ngobrol-ngobrol bareng pagi hari ini di Ruang Publik KBR. Saya harus pamit. Terima kasih dan salam.